Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Triana Maharani, umur 36 tahun, tinggal di Padang Sawah, Jorongan 7. Saya menjabat sebagai Kasih Kesejahteraan di Nagari Kamahilia. Oke, baik Bu. Nah, kira-kira pengen tahu nih, berapa lama sih udah bekerja di Nagari Kamahilia Bu? Kalau boleh tahu. Oh ya, terima kasih. Saya dilantik pada tanggal 10 Maret 2022, berarti udah 3 bulan sampai hari ini, lebih kurang 3 bulan. Nah, untuk pengangkatan pertama kali itu emang udah di jabatan yang sekarang berarti Bu? Iya, betul. Kasih Kesejahteraan di Nagari Kamahilia. Oke, nah kita masuk ke pertanyaan inti nih Bu. Untuk pertanyaan pertama, bisa diceritakan nggak Ibu apa saja tugas pokok dan fungsi dari Kasih Kesejahteraan ini? Jadi tupoksi Kasih Kesra berdasarkan Permendagri nomor 84 tahun 2015 dan Perpup nomor 15 tahun 2016. Yang pertama itu membantu wali nagari dalam melaksanakan tugas bidang pembangunan, sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat nagari. Yang kedua yaitu pembangunan bidang pendidikan dan bidang kesehatan. Nah, yang ketiga tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna. Untuk selanjutnya, fungsi saya sendiri di Kasih Kesra yaitu dalam pengelolaan keuangan nagari sebagai pelaksana kegiatan anggaran sesuai dengan bidang tugas yang saya jalani di kantor Wali Nagari Kamahilia. Oke, baik Bu. Cukup banyak tugas pokok dan fungsi dari Kasih Kesejahteraan ini. Jadi untuk cakupan pekerjaan dari Kakesra ini apa sih Bu Kasih? Baik, mungkin di kantor kita Nagari Kamahilia, bidang yang saya bawahi di Kasih Kesra ada 3 sebenarnya, yaitu bidang pembangunan nagari, bidang pemberdayaan masyarakat, dan bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak nagari. Jadi di bidang pembangunan nagari itu ada sekitar 4 kegiatan yang saya lakukan pada tahun 2022, yaitu yang pertama adalah penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan. Nah, yang kedua penyelenggaraan nagari siaga kesehatan. Yang ketiga pemeliharaan jalan nagari yaitu rambah jalan. Kemudian yang terakhir itu pemeliharaan pemakaman atau situs bersejarah, itu berupa honor rutin kepada petugas makam. Nah, untuk bidang pemberdayaan masyarakat yaitu pembangunan rehabilitasi peningkatan sarana saluran irigasi. Kebetulan sudah mulai berjalan kegiatan fisik 2 jorong, yaitu jorong Nantujuh irigasi sawah Napa, kemudian jorong Dango Baru irigasi sawah Taganang. Nah, yang terakhir yaitu bidang penanggulangan bencana. Kemarin sudah ada penanggulangan bencana yaitu kebakaran hutan di Jorong Binu. Wow, berarti cukup banyak program yang telah dijalankan dan sedang dijalankan ya Bu ya. Iya. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Bu, pengen tahu dari bidang kegiatan Kasih Kesejahteraan ini itu kan kegiatannya cukup beragam ya Bu. Terus bagaimana sih Ibu Kasih mengatur sedemikian rupa kegiatan yang banyak ini sehingga bisa berjalan secara keseluruhan? Untuk mengatur jadwal kegiatan yang akan saya laksanakan, saya menyusun RKA, rencana kegiatan anggaran. Jadi nanti dari situ kita dapat menentukan kapan akan dilaksanakan, berapa dana yang akan dianggarkan untuk kegiatan masing-masing kegiatan. Jadi bisa nanti setelah RKA selesai saya susun, nanti akan bisa terlaksana kegiatan itu sesuai dengan rencana yang telah saya buat. Oke. Berarti cukup produktif ya Bu dan efektif dalam pengaturan agar aktivitas dari Kasih Kesejahteraan yang sangat beragam ini bisa terlaksana. Baik, kalau boleh tahu nih Bu, ini cukup lumayan sensitif pertanyaannya. Berapa dana yang Ibu Kasih kelola tahun anggaran 2002 ini? Mungkin bisa dijelaskan secara detail Bu. Oke, jadi dari kegiatan yang saya pegang untuk tahun 2022, ada beberapa kegiatan, yaitu yang pertama penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan, itu anggarannya di APBD sekitar Rp6.500.000.
Nah, untuk kegiatan yang kedua itu penyelenggaraan Nagari Siaga Kesehatan, dananya sekitar Rp82.500.000. Kemudian pemeliharaan jalan nagari, yaitu untuk rambah jalan per jorong, dananya ada 26 juta, dan itu bertahap selama 4 triwulan. Nah, kemudian ada yang kegiatan selanjutnya itu pemeliharaan pemakaman situs bersejarah, itu honor rutin petugas makam, untuk anggaran setahun 3 juta, per bulannya Rp250.000. Untuk bidang pemberdayaan masyarakat, yaitu pembangunan irigasi, ada 2 jorong yang dilakukan pada tahun 2022 ini. Untuk irigasi sawah napa yang di jorong 67, itu anggarannya sekitar Rp105.406.551 dengan volume 72,50 meter kubik dengan panjang 145 meter. Untuk irigasi sawah Taganang di Jorong Danau Baru, anggarannya Rp102.509.409 dengan volume 74,3 meter kubik dengan panjang 117 meter. Jadi total dana sekitar 300 juta yang saya kelola tahun 2022. Dari pengalaman yang sudah saya jalani selama ini, mungkin ada beberapa yang perlu ditingkatkan dalam kegiatan pembangunan, yaitu menjalankan program kegiatan taat azas, waktu, manfaat yang sesuai dengan visi misi Nagari Kamang Hilya itu sendiri. Jadi kegiatan yang kita laksanakan itu akan berjalan sesuai dengan rencana, sehingga kegiatan tersebut akan berhasil di kemudian harinya. Kemudian yaitu yang kedua, kesehatan. Masalah kesehatan merupakan masalah krusial dalam 2 tahun terakhir ini. Untuk kedepannya, jika ada pencabutan status siaga COVID-19 dari pemerintah pusat, tentu anggaran yang digunakan lebih berorientasi terhadap kegiatan fisik pembangunan nagari. Untuk tahun selanjutnya akan bisa lebih meningkat daripada tahun sebelumnya. Kemudian dalam salah satu contoh untuk peningkatan kegiatan, yang mana selama ini kegiatan pembuatan RAB, perencanaan kegiatan, kita menggunakan mitra dari pihak luar. Mungkin kedepannya kita bisa melakukan di dalam perangkat nagari itu sendiri yang membuat atau merencanakan RAB kegiatan fisik tersebut. Oke, jadi semoga dari semua yang diinginkan, langkah-langkah tadi semoga bisa tercapai ya Bu ya. Jadi untuk selanjutnya nih Bu, ada 2 pertanyaan terakhir. Kayaknya dari tadi Bu kurang senyum. Nah, boleh senyum dulu Bu. Oke, jadi kira-kira nih Bu, selama menjabat sebagai kasih kesejahteraan itu ada kesulitan nggak Bu selama menjabat? Mungkin selama 3 bulan saya menjabat, belum ada kesulitan yang saya temui di kegiatan yang saya pegang. Mungkin itu. Oke, berarti belum ada ya Bu ya? Belum ada. Waduh, semoga sampai nanti berakhir belum Amin, ada juga. amin. Oke, ya lanjut, ada pertanyaan terakhir. Itu selama 3 bulan Ibu menjabat itu ada pengalaman menyenangkan nggak Bu? Mungkin terjun ke lapangannya atau gimana gitu? Ada. Dalam kegiatan yang di lapangan ya, terutama kegiatan fisik, itu mungkin ada swadaya masyarakat, kemudian ada kearifan lokal, yang mana di sini masyarakatnya sangat-sangat berpartisipasi dalam pembangunan kegiatan fisik dalam pembangunan nagari tersebut. Tidak hanya para pekerja, tukang, atau wali jorong, tetapi juga ada masyarakat kaum perempuan yang ikut membantu berpartisipasi dalam pembangunan fisik tersebut. Yaitu bisa jadi contohnya gini, mereka dengan sukarela memasak
untuk para pekerja setiap minggunya. Nah itu ada setiap minggu mereka memasak 2 orang rumah tangga, memasak dan diantar ke lapangan langsung. Jadi makannya itu secara bersama-sama dalam piring yang besar itu, makan bersama-sama itu luar biasa. Kearifan lokal, swadaya masyarakatnya juga sangat membantu dalam kegiatan tersebut, sehingga nanti akan berpengaruh pada jumlah kegiatan fisik itu akan bertambah jadinya. Jadi lebih dari anggaran yang direncanakan gitu. Oh gitu. Berarti kinerjanya lebih maksimal ya, Bu ya? Iya. Oke. Saya Triana Maharani, Kasih Kesejahteraan Nagari Kamang Hilya. Bersama Nagari Kamang Hilya, kita wujudkan nagari anti korupsi. Berani, jujur, hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.